Oke, coba di situ kan ada nilainya sesuai dengan soal nggak? 200 juta, Pak. Di soal? Di soal cuma dijelaskan diterima faktur pajak standar, Pak. Oh, sesuai dengan PT itu ya. Nomor serinya, nomor serinya sama dengan di soal kan? Aduh, itu lagi di bawah di mobil. Bentar ya. Coba nomor serinya sama dengan yang di soal nggak? Di soal nggak ada, Pak, ditulis nomor serinya. Nomor fakturnya nggak ada? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Cuma Nah, faktur pajak ada pada lampiran kasus. lampiran kasus. Nah, maksud saya faktur pajak yang disebutkan di situ dimasukkan, dicatat di formulir 11 B2 yang penjualannya berdasarkan apa namanya di lokal ya kan, artinya di daerah Pabean. Nah, jadi kalau kita beli dari PT Honda, sementara PT Honda itu kan ada di lokasi kita kan, artinya di daerah Pabean atau di Indonesia lah. Dan dia bukan pemungut, sudah pasti kan, karena kita beli bayar ke dia. Apa berarti dia bukan pemungut. Nah, itu nanti diisi di formulir 11 11 B1. Ada kan di halaman berapa itu? 100 berapa? Coba lihat di buku besarnya itu di halaman 193 atau sampai 194. Ada? Iya, ada, Pak. Nah, nanti dicatat di sana nama PT-nya apa, kemudian NPWP-nya, terus nomor seri faktur pajaknya. Ya, jadi nanti nomor serinya, faktur pajaknya, nomor berapa, itu coba di ini, ya, dicatat di sana. Saya coba jadi kalau kita beli, ini saya jelaskan dulu. Kalau kita beli dari pihak lain, tapi kan kita dipotong pajak nih, ya kan? Kita minta nomor faktur pajaknya, nomor berapa, faktur tanggal berapa, nama PT-nya, terus NPWP-nya, terus nilai di fakturnya berapa, PPN-nya berapa, itu pasti kan ada. Nah, Bapak, itu, maaf, suaranya nggak terlalu kedengeran, Pak. ya ini udah belum? Sudah, Pak. Udah. Oke. Jadi nomor berapa nanti di situ jelas, jelas ya. Jadi supaya kita bisa tahu itu namanya faktur pajak masukan. Jadi kita harus catat. Kemarin kan kita catat faktur pajak penjualan. Ketika kita beli, kita potong, kita pungut PPN-nya, nah kita masukkan ke formulir 1111 A1 atau yang ekspor, yang kepada apa itu namanya, ada satu lagi di ada dua nah, kita tolong. Nah, oke. Jadi di situ dia ada nomor MPWP-nya, nomor PT-nya, kita pungut berapa. Yang kita pungut itu namanya terhutang, artinya faktur pajak terhutang. Nah, yang orang lain pungut kepada kita itu namanya faktur pajak masukan yang menjadi kredit kita.
ya kan? Jadi nanti setiap faktur pajak yang kita terima dari setiap pembelian kita, maka itu harus kita catat berapa itu di formulir 1111 A2, B2 ya. Nah, jadi satunya itu impor. Kalau kita melakukan impor dari luar, kita catat nanti impornya dari negara mana, kemudian nilai impornya berapa, nanti di situ PPN-nya berapa, gitu kan. Nah, nanti itu ada. Nah, itu di B1. Di B2 yang kita beli dari perusahaan-perusahaan yang ada yang kita beli di lokal. Misalnya bisa jadi kita belinya dari PT Honda tadi kan, di mobil, berarti kan kita pakai PT Honda NPWP-nya berapa, kemudian nomor faktur pemotongannya nomor berapa, itu disebutkan di sana, baru PPN-nya berapa, tanggal berapa dipotong, baru PPN DPP-nya sama PPN. Ya, itu harus di. Oke. Oke. Coba buka di halaman 193. Sama-sama buka ya. Di halaman 93 itu formulir 1111 B1 itu, nah, ini yang nama PKP-nya diisi nama PKP atas nama PT yang kita ini nih apa namanya, PT di Ananda, semuanya diisi ya. PT di Ananda, NPWP-nya berapa, masanya ini kita kan belajar kemarin itu dari bulan Juli ya, maka di sini disebutkan di sini masa Juli ke Juli tahun 2000 berapa, 2017, berarti taruh di apa namanya dari masa itu di situ 7 sampai dengan 7 2017, pembetulannya 0 ya, tapi masih tetap itu diisi ya. Kemudian di bawahnya, jadi kalau yang 1111 B1 itu kalau ada impor, nama penjualnya berarti dari luar negeri, misalnya Singapore Airlines. Nah, kemudian dokumen pendukungnya berarti PIB-nya, nomor PIB-nya. Kemudian tanggal berapa, DPP-nya berapa total yang beli ini. Terus PPN-nya berapa, 10%. Sudah, nanti ya. Nah, itu. Kemudian itu yang di B2 seperti itu juga. Ini kan nama penjualnya siapa, PT apa, NPWP-nya. Kemudian ada faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan atau nota retur. Nah, itu kalau ada retur ya berarti nomor returnya nomor berapa, itu kode dan nomor serinya. Nah, nomor seri itu ada di faktur pajak yang dikasih itu. Tapi tadi yang bilang di nomor halaman berapa itu faktur pajak pembelian itu? Halaman 28, Pak. Nah, ini ada kan ke Toyota 200 juta kan? Sementara di Soan diterima faktur pajak dari Toyota atau pembelian lampiran status. Ini ada, berarti ini yang kita masukkan. Contoh, ini kan PT Toyota kan terkait dengan nomor 1. Berarti di halaman 194 kita masukkan nama pembelinya Toyota, PT Toyota. NPWP-nya berapa itu? Siapa yang tahu NPWP-nya? Ada yang tahu nomor NPWP-nya Toyota-nya berapa? Di situ ada, Pak. Nah, panjang di situ ada, sebutin.
Oh iya Pak, 01.237.2.402.000. Nah, oke. Itu dimasukkan ke di halaman 94, dimasukkan ke MPOV yang di situ. Nomor 1, nah tadi namanya PT Toyota, MPOV-nya dimasuk sini. MPWP-nya, nomor MPWP-nya Toyotanya. Kemudian nomor serinya, nomor seri pajaknya adalah yang paling atas. Coba lihat yang di sini nih. Nih. Tahu nggak? Yang ada 131. Nomor ketiga yang ada 131 ya. Oke? Ngerti nggak? Kebanyakan kalian tidur ya, nggak ada yang jawab ya. Jangan tidur dulu, orang nggak Enggak tidur. Pak, enggak tidur Pak. Cuma satu yang jawab. Oke, jadi nanti nomor serinya masukkan yang 131 itu ya. Nomor serinya. Kemudian DPP-nya, DPP kan setelah nomor seri, kemudian tanggalnya itu adalah yang paling bawah, ini paling bawah, tanggal Semarang 1 Juli 2017 ya, itu tanggalnya. Kemudian DPP-nya, DPP itu adalah dasar pengenaan pajaknya, masukkan angka 200 juta yang ada di faktur itu kan. Nah, PP-nya udah jelas 10% kan dari 2 juta yang di bawahnya ya. Udah, PPN-nya kalau ada ya disebutin aja kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya kosongnya aja. Ya, Iya Pak. oke. Ada yang kurang mengerti itu, jadi nanti soalnya di halaman 17 dibaca di sana, lihat formulir faktur pajaknya yang disertakan di sini. Ya, kalau ada faktur pajak. Nah, ini lengkap ini faktur pajak di sini. Tinggal diinput ke sana. Ya, oke. Ada pertanyaan Ya Pak. sebelum saya tutup? Ada pertanyaan? Pak, maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Tadi untuk yang formulir yang B1 itu yang dari impor luar negeri ya Pak? Coba dilihat di koran ada impor luar negeri. Nah, tanggal 20 Juli nomor 8. Nomor 8 itu coba di sininya ada enggak faktur pajak? Apanya? PB-nya. PB namanya. Nih, ada di sini 800 juta yang di halaman 20. Di halaman 20, coba siapa yang sukarela membaca dengan merdu? Halaman 20 diterima bahan baku UD Pesona. Bahan baku dari Jepang. Oke, berarti dia ntar aku lagi online bentar.
Nah, itu di PPHJ 2-nya 20 juta. Bapak Nah, maaf suaranya kurang jelas. jadi nanti di halaman 20. Halaman 20 ada PPN impornya itu 800 juta ininya. Coba cek nanti impornya ada 400 juta gitu kan. Tapi di sini dibuatnya impornya dasar perhitungan. Nah, impornya itu masukkan di angka yang nomor 20. Itu nanti masuk ke B1 ya, yang 93, 193 ya. Ya. Oke. 193 kan saya infokan. 193 dia masuk. 193 di B1-nya. Formulir 1111 B1 ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau ditanya? Halo? Nggak ada ya? Berarti semua udah ngerti ya? Pak, maaf Pak, berarti ini nanti yang di-upload itu yang formulir B1 sama B2-nya ya Pak? Iya. Betul. Lihat Baik, prosedur Pak. kalau di materi yang saya kirim itu mengenai faktur kalau kita online pakai aplikasi faktur ya. Kayaknya kita ada sulit sebenarnya. Kalau itu kali gini jadinya kan. Jadi nanti itu yang B1 itu mengenai impor, B2 itu atas pembelian lokal. Gitu aja intinya ya. Oke? Baik, Pak. Ada lagi yang lain? Nanti kalau sudah selesai, kan kemarin kan sudah ada yang PPN keluaran itu masuk ke A1, A2 berarti kan. Nah, nanti totalnya itu dikurangkan dengan masukan jadi berapa kurang bayarnya itu. Itu menggunakan kita ini ya. Masukkan dulu itu yang PPN masukannya ya. Ya, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lain? Supaya kita ngikutin itu. Soalnya minggu depan kita sudah masuk ke pelajaran yang lain. Ya. Nanti gini, bagi yang kerja, tolong dikoordinasikan dengan bagian perpajakannya. Ini pajak PPN itu gimana sih gitu. Supaya nanti kalau ada yang kurang baru kita nanti sambil belajar. Ya. Oke? Yang kelas Baik, ini Pak. yang kelas ini saya lihat hanya 2 orang ini. Yang menjawab hanya 2 orang. Berarti semuanya ini lagi ada di kolam renang, ada di pajak horas, ada di mana ini? Saya nggak tahu nih. Ya. Oke ya, selamat siang ya. Selamat siang, Pak. Yang Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.